tidak dianjurkan bahwa ketika mendapatkan masalah, kita berdoa sehikmat mungkin, katakanlah, curhat panjang lebar di hadapan rupang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi Sekolah Dharma Widya, khususnya siswa-siswi dari SMP maupun SMK Dharma Widya yang luar biasa, serta sahabat-sahabat sekalian, dan tentunya mungkin Bapak Ibu, Romo Ramani yang saya hormati, serta upasaka upasika yang budiman. Pertama-tama, terimalah salam dalam Dhamma, terpujilah para Buddha, Namo Buddhaya. Senang sekali dan berbahagia kembali berjumpa dengan Anda sekalian, dengan saya Romo Piyawadi, yang saat ini kita kembali di momen yang selalu rutin kita lakukan dan selalu rutin mempertemukan kita di setiap Sabtu pagi, ya, di channel YouTube Sekolah Dharma Widya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya, aktifkan notifikasinya, dan klik subscribe. Banyak sekali konten-konten menarik yang dapat Bapak Ibu dan teman-teman saksikan di channel Sekolah Dharma Widya, ya, atau juga kita kenal dengan Yayasan Pendidikan Dharma Widya. Berbagai konten yang menarik, yang inspiratif, edukatif, ya, tentunya bermanfaat buat kita semua. Sama halnya, tidak jauh berbeda, atau bahkan bisa dibilang salah satu contoh nyata adalah seperti tayangan yang satu ini, ya. Bukan karena saya pembicaranya, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, tetapi juga banyak pembicara-pembicara lain yang kelak, yang kompeten di dalam bidangnya masing-masing untuk memaparkan materi yang pada kesempatan kali ini ada dalam kondisi atau situasi kita sedang melaksanakan Dhamma Class via daring, ya, atau dalam jaringan melalui channel YouTube yang tadi saya sampaikan. Nah, di kesempatan kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya tidak pernah lupa menyampaikan bahwa moto atau ciri khas dari Dhamma Class Dharma Widya, konsisten dalam belajar dan semangat di dalam Dhamma. Itu adalah jargon dan slogan kita yang perlu kita ingat sebaik mungkin, teman-teman sekalian. Khususnya kita yang saat ini menyaksikan sebagai peserta dari Dhamma Class Sekolah Dharma Widya. Nah, di kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita akan berbincang, kita akan berdiskusi dengan sebuah topik yang berjudul perlindungan sejati. Ya, apa itu perlindungan sejati? Siapa itu? Bagaimana cara kerjanya? Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya yang sangat saya banggakan. Sebagai manusia sejatinya, kita sama-sama memahami bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita memerlukan bantuan dari banyak pihak. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya, atau bisa dikatakan kita tidak bisa hidup secara individualis. Kita harus merangkul semuanya, kita memerlukan bantuan dan uluran tangan dari setiap orang lain. Begitu juga dengan kondisi batin yang kadang-kadang muncul keinginan bahwa kita memerlukan sebuah proteksi, sebuah perlindungan. Sebagai umat Buddha, sahabat-sahabat sekalian, kita diajarkan untuk dapat melindungi diri sendiri. Jadi Sang Buddha sejak 2500 tahun yang lalu seringkali menyatakan dalam berbagai sutta bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi dirimu sendiri, terutama di dalam Mahaparinibbana Sutta. Beliau berpesan pada saat itu untuk menjadi pulau, menjadi pelindung, dan dapat diandalkan oleh diri kita
sendiri. Tidak menggantungkan kebahagiaan kepada makhluk lain. Kira-kira seperti itu yang saat itu beliau sampaikan menjelang parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara, di hadapan seluruh siswa-siswi Arya pada saat itu. Nah, lalu pertanyaannya sahabat-sahabat sekalian, kita mengenal dalam istilah Buddhism itu ada yang disebut triple gems atau 3 permata, atau yang sering kita kenal juga dengan istilah 3 perlindungan, 3 protection, begitu. Ya, apa itu? Apa korelasinya? Kita diminta berlindung dan mengandalkan diri sendiri, tetapi di sisi lain kita punya konsep perlindungan gitu loh. Kita punya tempat berlindung ternyata. Jadi apakah ini tidak nyambung begitu? Nah, disinilah kita akan bedah sama-sama secara singkat, padat, dan juga jelas. Ya, jadi teman-teman sekalian, di dalam setiap rutinitas kebaktian yang mungkin sudah Anda lakukan, di dalam puja bakti rutin mingguan atau apapun itu, di wihara cetia yang berada di mungkin di lingkungan sekitar rumah atau tempat tinggal kita, ada sebuah parita atau ada sebuah syair yang akan selalu kita bacakan, yang menjadi katakanlah bacaan wajib begitu ya, pernyataan wajib, yaitu yang terdapat dalam Tisarana, atau yang biasa kita kenal dengan istilah patah dari 3 perlindungan. Apa itu? Buddha, Dhamma, Sangha. Yang biasa kita baca kan, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami, dutiyampi bahkan tatiyampi kita nyatakan saat itu, bahwa aku pergi berlindung kepada Buddha, aku pergi berlindung kepada Dhamma, dan aku pergi berlindung kepada Sangha. Mengapa ada kata pergi berlindung pada saat itu? Disinilah yang disebut korelasi antara konsep 3 perlindungan, teman-teman sekalian, dengan Mahaparinibbana Sutta yang sempat saya singgung di awal. Mengapa kita diminta untuk melindungi diri sendiri, menjadi pulau bagi diri sendiri, tidak menggantungkan kepada pihak lain, termasuk kepada tiratana. Tidak dianjurkan bahwa ketika mendapatkan masalah, kita berdoa sekitmat mungkin, katakanlah, curhat panjang lebar di hadapan rupang Buddha. Tidak dianjurkan juga dan tidak diajarkan juga kita ketika mendapatkan problem, masalah, kita langsung curhat dan nangis-nangis kepada Sangha. Kira-kira kan begitu. Nah, tetapi yang menjadi menarik di sini adalah konsep kita tidak demikian. Kita tidak diminta untuk bermanja-manja. Kita tidak diajarkan untuk menggantungkan kebahagiaan kita dan perlindungan kita kepada 3 permata sekalipun. Lalu maksud dari konsep 3 perlindungan ini apa kira-kira? Teman-teman sekalian, sebelum saya mengupas secara singkat apa yang dimaksud berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita pahami dulu pertama. Kalau kita perhatikan, teman-teman sekalian, 3 permata yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Arya Sangha, kita katakanlah yang pertama Buddha. Buddha ini kalau boleh kita bisa katakan adalah sebagai sebuah cita-cita, tujuan akhir dari setiap umat Buddha. Cita-cita luhur seorang umat Buddha adalah merealisasikan nibbana, atau bisa dikatakan kita mencapai atau merealisasikan kebudahan, baik itu sama Sang Buddha, Paceka Buddha, atau Sawaka Buddha. Oh tidak, kita menjadi arahat termasuk dalam Sawaka Buddha, teman-teman sekalian. Jadi cita-cita luhur mulia dari seorang umat Buddha adalah merealisasikan nibbana, mencapai tingkatan arahat, maga, dan pala, yang biasa masuk dalam kategori Sawaka Buddha. Jadi boleh kita katakan Buddha adalah tujuan, cita-cita setiap umat Buddha. Ini yang pertama. Lalu bagaimana dengan Dhamma? Teman-teman sekalian, Dhamma juga dapat kita artikan sederhana. Dhamma adalah jalan, the way. Untuk kemana? Untuk merealisasikan apa yang sudah kita cita-citakan. Dhamma adalah rutenya, jalurnya, tripnya untuk merealisasi apa yang kita cita-citakan di awal. Apa itu? Kebudahan.
menggunakan jalur Dhamma. Lalu bagaimana tentang Sangga? Arya Sangga di sini dapat kita artikan, dalam konsep ini ya, dapat kita artikan sebagai persaudaraan atau kelompok orang-orang yang membuktikan, yang sudah membuktikan dengan nyata bahwa jalur yang sudah ditempuh, yaitu jalur Dhamma, benar-benar dapat mengantarkan mereka untuk mencapai realisasi dari cita-cita tertinggi nan luhur, yaitu pencapaian kesempurnaan sebagai seorang arahat atau sebagai sawaka Buddha atau sebagai seorang Buddha. Jadi kalau kita runtutkan, Buddha adalah cita-cita luhur, Dhamma adalah jalan menuju cita-cita luhur tersebut, Sangga atau Arya Sangga adalah sekelompok orang yang sudah membuktikan bahwa jalur Dhamma dapat ditempuh dan dapat terbukti untuk merealisasikan cita-cita luhur sebagai seorang Buddha. Nah, lantas demikian sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita lakukan dalam hal berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga? Terkait dari 3 hal tadi yang saya umpamakan, sebagai Buddha itu cita-cita, Dhamma sebagai jalur ya, kemudian Sangga sebagai kelompok yang sudah membuktikan begitu. Apa yang bisa kita tarik dalam sebuah praktek kehidupan sehingga konsep berlindung kepada Sang Tiratana, kepada 3 permata dapat kita jalankan dan dapat korelasinya dapat gitu loh, antara berlindung kepada Tiratana dengan konsep yang dikatakan bahwa kita harus berlindung atau kita harus mengandalkan diri sendiri sebagai pelindung yang sejati. Begini teman-teman sekalian, berlindung kepada 3 permata artinya betul-betul kita menjadikan ketiga permata sebagai sosok motivasi, sosok inspirasi buat kita. Dengan apa? Menjadikan berbagai sifat-sifat luhur dari 3 permata sebagai pedoman hidup jalan kita dalam melangsungkan hari demi hari yang begitu indah dalam kehidupan. Contoh saja sahabat-sahabat sekalian, mengikuti jejak seorang Buddha. Seperti yang kita tahu, Buddha memiliki berbagai sifat-sifat kemuliaan. Buddha memiliki sifat-sifat luhur yang begitu luar biasa. Dan kalau kita pelajari riwayat hidup dari seorang Buddha, adalah berisi tentang hari demi hari yang dilakukan penuh dengan kebajikan dan usaha untuk menyempurnakan diri. Kita ikuti bagaimana seorang Buddha menjalani kehidupannya. Kita lihat sifat-sifat luhur Dhamma. Kita juga bisa lihat, kita bisa contoh sifat-sifat luhur dari yang namanya Arya Sangga. Kita terapkan, sahabat-sahabat sekalian. Kita jalankan rute-rute itu, jalur-jalur itu. Kita laksanakan dengan baik. Dan disitulah teman-teman sekalian, maka kenapa di dalam Tisarana atau Parita Tisarana kita dapat terjemahkan bahwa aku pergi berlindung. Pergi berlindung berarti kita yang akan melakukan upaya itu sendiri, bukan mengandalkan 3 permata. Namun 3 permata hanya berperan sebagai sosok atau sebagai ikon dari motivasi kita, dari inspirasi kita, dan sebagai pedoman hidup kita. Mereka adalah jalur, mereka adalah jalan yang menggunakan, yang memilih apakah itu akan melindungi kita atau tidak adalah diri kita sendiri. Seperti contohnya begini, sahabat-sahabat sekalian. Seperti halnya kita memiliki sebuah payung. Payung yang begitu mahal jutaan rupiah sekalipun. Ketika hujan turun dan kita berpikir sederhana, payung ini mahal, payung ini mewah, otomatis saya nggak perlu capek-capek buka payung ini, ya. Toh hujan tidak akan bisa kena ke saya kok, karena saya punya payung yang begitu mahal. Apakah itu akan terjadi? Teman-teman sekalian, ketika hujan turun, yang terjadi apa? Kita tetap basah kuyup. Kita tetap basah kuyup, ya. Karena kita nggak mau buka payung itu. Namun sebaliknya, ketika kita memiliki sebuah payung yang katakanlah tidak mahal-mahal banget, ya. Payung itu tidak terlalu mahal, bisa dikatakan relatif harganya murah. Tapi ketika hujan, ketika panas, kita ada upaya untuk mengambil payung itu, membuka payung itu, dan mengenakan payung itu.
Yang terjadi apa? Payung itu akan melindungi kita dari hujan, panas, dan cuaca-cuaca yang tidak kita kehendaki. Ya, kuncinya apa? Kemauan kita untuk menggunakan payung itu. Sama halnya dengan Buddha, Dhamma, dan Arya Sangga yang memiliki sifat-sifat luhur masing-masing sebagai jalan dan teladan bagi kita. Rute atau jalurnya sudah ada. Tinggal kita. Apakah mau mengikuti itu atau kita mau mengambil jalur lain? Maka teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan sekali lagi, ketika kita bicara perlindungan sejati, pelindung sejati, true protection atau apapun itu istilahnya, sebagai umat Buddha, kita tetap berlindung mengacu kepada tiratana dengan melakukan tisarana, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Namun sekali lagi, dengan catatan bukan menggantungkan diri kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangga, melainkan menjadikan sosok mereka-mereka, beliau-beliau tiga permata itu adalah sosok inspirasi, sosok motivasi, dan juga teladan bagi kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan, orang akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan hal baik karena perbuatan baik mereka sendiri. Orang dapat terlindungi, orang dapat bahagia, orang dapat sejahtera melalui apa yang mereka perbuat sendiri. Ketika kita memilih jalur yang sesuai, jalur Buddha, jalur Dhamma, dan jalur Sangga, teman-teman sekalian, maka otomatis Anda akan terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa, cemerlang, sukses, bahagia, sejahtera, dan bahkan tercerahkan. Maka dengan jalur itu kita telah memilih dan menerapkan jalur yang sesuai. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, perlindungan atau protection itu akan dapat kita peroleh dengan mudah. Yaitu kuncinya adalah do the best. Lakukan yang terbaik dari dirimu. Ya, jangan bergantung kepada pihak lain, jangan menjadikan sandaran pihak lain, karena segala sesuatu itu tidak kekal. Kita tidak pernah tahu sampai kapan mereka dapat bersama dengan kita, sampai kapan mereka dapat melindungi kita. Tapi pelindung sejati ada di dalam diri sendiri. Itulah sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, ada diskusi, ada masukan, kritik maupun komentar, karena kita masih sama-sama belajar, mohon silakan teman-teman nanti tuliskan di kolom komentar sebagai masukan buat saya, ya, buat pembelajaran bagi yang lain juga. Semoga diskusi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan kita selama kurang lebih 10 menit ini. Secara singkat saja teman-teman sekalian, ya. Dan semoga tentunya harapan kita semua, pandemi COVID-19 segera berlalu, Indonesia kembali sehat, dunia kembali pulih, dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, terimalah kembali salam dalam Dhamma. Terpujilah para Buddha. Namo Buddhaya.